Yang terhormat Ketua Program Studi Magister Ekonomi Bapak Wahyu Widodo PhD, yang kami hormati narasumber guest lecture hari ini Ibu Nadia Fitriani MPP, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita sehat dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul, belajar, bersilaturahmi dalam acara guest lecture dengan tema Doing Economic Research by Combining Multiple Data Source. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini, di antaranya yaitu 1. Pembukaan. 2. Sambutan dan pembukaan oleh Ketua Program Studi Magister Ekonomi. 3. Pemaparan materi. 4. Diskusi. 5. Penutup. Sebelum memulai acara guest lecture pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan dan hambatan apapun. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Ketua Program Studi Magister Ekonomi kepada Bapak Wahyu Widodo PhD. Kami persilahkan. Terima kasih Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, saya kira saya tidak akan berlama-lama untuk menyambut ya. Yang pertama terima kasih ya untuk Nadia. Eh, apa kabar Nadia? Lama eh, ndak ketemu ya dan Baik, baik Pak. Ya, sehat-sehat kan? sehat alhamdulillah. Iya, oke. Pertama, em, ini saya memberi sambutan sekaligus juga memberikan laporan singkat ya. Terima kasih untuk Nadia di tengah waktunya. Di sana jam berapa sekarang? Udah jam 9 ya. Belum Pak, baru Belum. 8:30. Jadi kemarin waktunya mundur 1 jam, hari Minggu kemarin balik lagi. Oh, balik lagi Jadi ya. sekarang Oke. selesainya dulu. Iya, jadi baru 8:30. Oke, oke. Ya, 8:30 malam di sana. Terima kasih untuk Ya, waktunya gitu ya. Bisa join dengan kami ya di sini dan dalam rangka ngobrol sebenarnya, diskusi untuk kemudian apa ya, sharing terkait dengan perkembangan-perkembangan terbaru dalam penelitian ekonomi ataupun topik-topik ekonomi gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadir bersama kita adalah saya panggil Mbak aja ya, Mbak Nadia Fitriani. Kemudian nanti akan memberikan topik mengenai doing empirical economic research ya with multiple data sources. Jadi saya kira ini topik yang sangat menarik dan mungkin kita bisa banyak belajar dari sana bagaimana perkembangan-perkembangan penelitian ekonomi yang saya kira memang penting bagi kita gitu ya. Nah, kemudian Nadia ini pesertanya macam-macam gitu ya. Ada anak S1, ada anak S2, S2, S3 dan juga ada beberapa dosen saya kira yang join gitu kan. Eh, kita feel free untuk mereka join gitu kan. Kalau program Magister Ekonomi sendiri memang program yang relatif kecil, kecil dalam arti student body-nya tidak banyak gitu ya. Tapi untuk kepentingan apa ya akademik di sini saya kira siapapun boleh boleh join bahkan mungkin ada beberapa teman dari perguruan tinggi lain juga join di dalam forum. Oke, saya kira itu pengantar singkatnya dan karena saya juga selaku moderator saya kira langsung saya handle saja. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Mbak Nadia agar kita kenal lebih dekat. Izin untuk share screen dulu ya.
Oke. Dan ini dia, mudah-mudahan terlihat dengan jelas di tempat Bapak Ibu teman-teman semua. Mbak Nadia ini sekarang adalah PhD student di Boston University dan kemudian menyelesaikan masternya itu di University of Chicago. Kita lihat bersama dalam bidang ekonomi kebijakan publik ya. Dan kemudian untuk S1-nya dari Gajah Mada tahun 2016 ya. Jadi masternya 2021 dan kemudian PhD-nya ini sekarang 2023 sampai sekarang. Nah, research interest-nya itu apa? Bidang research-nya public economics dan kemudian ekonomi lingkungan dan juga development economics. Ini CV singkatnya ya, karena kalau CV panjangnya nanti habis waktunya untuk bacakan. Ini CV singkatnya, kemudian pengalaman risetnya cukup banyak. Yang pertama di ini Harris School of Public Policy di University of Chicago ya. Beri doctoral research assistant ya untuk profesor siapa ini bacanya Eyal Frank dan juga Amir China. Dan kemudian juga di World Bank, Bank Dunia, ada Summer Intern, Data and Evidence for Justice Reform. Dan kemudian juga pernah di World Resource Institute di WRI ya, Indonesia. Ini research consultant yang disupervise oleh Dr. Sony Mumbunan dan Dr. Satrio Wicaksono dan juga pernah di Survey Meter Indonesia sebagai research assistant dan kemudian beberapa penghargaan dan juga scholarship yang pernah diterima. Yang pertama itu adalah Graduate School of Art and Science GRS Fellowship 23-2008, Indonesia Endowment Fund and Education Scholarship 2019-2021, Chevening Scholarship, kemudian 2019, Young Leader for Indonesia dari McKinsey Company 2016 dan juga ada Erasmus Plus Erasmus Scholarship ya 2015-2016 dan juga Japan Student Association Network atau JASO Fellowship. Dan personal experience, ya ini pernah di kantor staf presiden. Berapa tahun ya Nat dulu di sana? Iya, Setahun lebih sedikit ya, Pak setahun Wahyu. lebih sedikit ya. Sebelum Iya, kemudian sebelum saya berangkat S2 ya. ya berangkat ya sekolah di Amerika gitu ya. Nggak tahu Ya. mungkin harusnya sampai sekarang biar cukup lama gitu ya. Oke. Tapi dia meninggalkan KSP gitu ya. Kayaknya lebih baik sekolah daripada bicara politik gitu kan. Oke lah. Ya ini kalau skill ya otomatis lah komputer tidak usah diragukan juga bahasa citizenship-nya masih Indonesia ya. Oke, ya masih Indonesia. Saya Iya, kira Pak. itu perkenalan kita tidak perlu panjang lebar agar waktunya lebih efektif dan efisien untuk diskusi sesuai dengan topik hari ini. Saya kira saya serahkan sepenuhnya ke Nadia, monggo untuk memulai ininya. Feel free untuk bicara dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Iya, Udah lama di Amerika lupa dengan bahasa Jawa nanti. Oke, gitu. Oke, enggak sih, Pak. silahkan Nadia. Ya, Ini saya izin untuk share screen aja ya, Pak, biar lebih iya, gampang. iya silahkan di handle sendiri biasanya jauh lebih fleksibel ya. Ya, ini apa teman-teman bisa melihat, teman-teman Bapak Ibu bisa melihat ya Sudah terlihat screen-nya. di Oh tempat ya, saya dengan baik. baik kalau gitu langsung saya mulai aja ya Pak Wahyu. Ya, Terima silahkan. kasih banyak Pak Wahyu untuk atas undangannya. Kemudian juga terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sudah hadir. Saya tahu ini masih sangat pagi ya di sana. Em, jadi di sini saya ingin sharing aja sih mengenai topik ini karena sebelum mulai PhD di BU di Boston University saya sempat bekerja selama 2 tahun sebagai research assistant di Chicago. Jadi saya sedikit banyak punya pengalaman riset meskipun sejauh ini masih sebatas menjadi research assistant atau RA. Jadi di sini topik yang ingin saya share adalah mengenai doing empirical economic research dengan beberapa sumber data. Uh, juga nanti mungkin sedikit disclaimer, nanti slide-nya bahasa Inggris, mohon maaf karena
keterbatasan waktu. Terus nanti saya akan usahakan untuk presentasinya dalam bahasa Indonesia. Begitu. Ini outline dari presentasi saya pada hari ini. Jadi kita akan mulai dari motivasi kenapa kita mungkin perlu menggunakan beberapa sumber data ketika kita akan melakukan riset. Jadi seperti yang kita tahu, teman-teman semua dan Bapak Ibu tahu bahwa di ilmu ekonomi kita dilatih untuk secara analitis menyelesaikan sebuah model. Namun seringkali bahwa solusi analitik tersebut kadang tidak tersedia kalau misalnya lingkungannya itu kompleks, misalnya dalam eh, contoh-contoh di kehidupan nyata, karena mungkin asumsi-asumsi yang kita gunakan dalam model tersebut tidak berlaku sebenarnya di dunia nyata. Kemudian di riset empiris juga kita sangat tergantung ya kepada penggunaan komputer, kemudian statistikal dan econometric software seperti Stata, R, dan Python kalau misalnya teman-teman familiar. Jadi kita perlu menggunakan komputer untuk melakukan analisis kuantitatif. Hal ini juga kita lakukan untuk meyakinkan orang lain bahwa mekanisme yang kita ingin jelaskan dalam model kita itu non-negligible. Artinya yakin bahwa itu apa yang kita utarakan itu benar. Mungkin nggak 100% benar, tapi setidaknya meyakinkan. Kemudian kita mungkin perlu atau ingin untuk memahami secara lebih jauh mekanisme yang terjadi di model kita, dan kita mungkin harus menggunakan data dari berbagai sumber. Jadi selain untuk menjelaskan mekanisme dari hubungan variabel yang ingin kita teliti, kita juga mungkin perlu menggunakan data-data dari berbagai sumber untuk melakukan robustness checks. Tapi kembali lagi bahwa ini semua bergantung dari pertanyaan penelitian ya. Kalau misalnya sebenarnya pertanyaan penelitian kita tidak membutuhkan penggunaan beberapa sumber data juga sebenarnya tidak masalah. Jadi ini bukan sebuah keharusan bahwa ini harus dilakukan, tapi at some degree mungkin kita perlu melakukannya. Kemudian ini ada beberapa contoh studi yang sudah pernah ada. Nanti saya akan memberikan 3 contoh studi, 2 studi dilakukan di Indonesia dan 1 di Amerika tentang penggunaan data dari beberapa sumber. Salah satu paper yang akan saya sedikit bahas juga melakukan kombinasi metodologi untuk mengumpulkan data. Jadi contoh pertama mungkin kita ingin mengetahui apa sih pengaruh cuaca atau misalnya curah hujan, kemudian suhu terhadap outcome individu, sosioeconomic outcome individu. Jadi di sini kita perlu mencari data cuaca, data curah hujan, data temperatur, dan juga data survei dan menggabungkan keduanya. Kemudian yang kedua, ini contoh dari paper yang sangat terkenal dari Esther Duflo, di mana dia ketika dia uh, mencari tahu apa sih pengaruh dampak SD Impress kepada outcome individu di jangka panjang. Jadi di situ dia menggabungkan data survei, sebenarnya bukan data survei ya, kalau nggak salah data sensus dan juga data sekolah, data di kabupaten terkait pembangunan SD-SD Inpres tersebut. Jadi dia agregasi data individu tersebut di level kabupaten dan dia menggabungkan keduanya. Kemudian contoh yang ketiga, mungkin kita pengen tahu apa sih dampak pengaruh eksternalitas negatif dari polusi udara dan apa dampaknya terhadap individu dan juga mungkin perusahaan dan lain sebagainya. Jadi di sini contoh-contoh yang akan saya bahas sebagian besar itu merupakan contoh di riset applied micro karena ini yang saya familiar. Kalau misalnya teman-teman mungkin tahu contoh-contoh di level di makroekonomi, silahkan saja juga untuk sharing karena saya sekarang masih ambil mata kuliah, jadi belum terlalu banyak
terekspos dengan riset-riset di makroekonomi, dan juga saya juga belum memutuskan mau stay di mikro atau ke makro seperti itu. Kemudian dari pengamatan saya selama ini bisa salah juga ya, bahwa riset ekonomi di Indonesia sejauh ini masih sangat fokus di dampak kebijakan atau implikasi kebijakan, dan mungkin masih kurang mengeksplor pertanyaan-pertanyaan ekonomi yang lebih general. Dan juga menurut saya ada gap antara pertanyaan-pertanyaan penelitian yang masih ditanyakan di Indonesia dan juga metode yang digunakan dengan apa yang ada di frontiers. Seperti itu. Tapi ini hanya pengamatan saya, bisa salah. Kemudian juga dari pengamatan saya yang bisa salah ini, bahwa di Indonesia kita masih jarang gitu memadukan beberapa data di satu paper. Padahal sebenarnya kita punya data-data yang baik. Contohnya data-data survei kita, ada IFLS, Indonesia Family Life Survey, kalau misalnya teman-teman dan Bapak Ibu familiar, itu studi longitudinal terpanjang dan bisa dibilang terbaik di dunia, di negara berkembang. Bahkan dosen-dosen saya di Chicago bilang bahwa survei di IFLS itu masih merupakan survei terbaik yang pernah mereka lihat selama karir mereka bekerja sebagai profesor. Seperti itu. Jadi mereka sering menggunakan kuesioner IFLS untuk membuat kuesioner untuk survei mereka sendiri. Kemudian kita juga punya Susenas, Sakernas, dan Podes, dan lain sebagainya. Dan juga sekarang ada banyak sekali data-data sekunder yang gratis. Misalnya kita bisa ambil dari data satelit untuk data cuaca, curah hujan, dan lain sebagainya. Kemudian ada Google Earth Engine untuk melakukan remote sensing, dan juga kita bisa melakukan data geospatial dengan peta dan lain sebagainya. Kemudian sekarang juga sudah ada AI dan machine learning yang bisa membantu kita untuk mendapatkan data dari website atau dari PDF menggunakan, kalau misalnya dari website kita bisa melakukan web scraping, kemudian kita bisa melakukan natural language processing untuk melakukan teks analisis, dan juga bisa melakukan image analysis dan lain sebagainya. Nanti ada satu paper yang melakukan ini semua. Jadi dia menggunakan AI dan mengumpulkan data dari teks dan juga gambar. Nanti kita bisa lihat bersama. Kemudian juga sejauh saya sudah mulai banyak digitalisasi dari data-data lama. Kalau misalnya mungkin tertarik dengan data-data yang ada di masa lampau misalnya, atau topik-topik terkait economic history, kita juga bisa melakukan riset-riset tersebut. Dan juga selain itu komputer semakin canggih dan bisa menghandle komputasi yang lebih kompleks dan berat. Jadi selanjutnya kita masuk ke 3 contoh paper yang memadukan beberapa sumber data. Paper yang pertama ini saya ambil dari paper Machini and Yen di tahun 2009. Jadi ini studi yang mereka lakukan ini di Indonesia ya. Papernya diterbitkan di American Economic Review atau AER. Itu adalah salah satu top 5 jurnal ekonomi yang paling sulit ditembus, saya rasa. Dan terbitnya tahun 2009. Jadi di paper ini mereka ingin memahami apa sih pengaruh jangka panjang terhadap exposure curah hujan di awal kehidupan individu. Jadi mereka melihat bagaimana sih dampak kalau misalnya di awal-awal kehidupan individu itu, kalau misalnya mereka terekspos dengan banyak curah hujan, apa sih dampak ke depannya. Terutama mereka melihat outcome di pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga pendapatan kalau nggak salah ya. Jadi di sini mereka pakai data dari IFLS,
FLS 3 karena tahun 2000 yang digabungkan dengan data cuaca, kalau nggak salah curah hujan saja dari GHCN dan juga BMKG. Kemudian mereka menggunakan instrumental variable untuk eh, regresinya. Di sini mereka menemukan bahwa exposure yang lebih tinggi kepada curah hujan di awal kehidupan individu itu akan membuat individu memiliki outcome yang lebih baik di kesehatan mereka, kemudian pendidikan, dan juga socioeconomic outcome lainnya, terutama untuk wanita. Tapi mereka tidak menemukan hubungan yang sama untuk pria. Eh, Kira-kira mungkin ada yang ini sebenarnya saya tadi lupa bilang di awal kalau misalnya ada yang mau bertanya itu silakan saja feel free untuk interrupt saya atau mengajukan pertanyaan langsung ya Pak Wahyu meskipun sebenarnya nanti ada sesi diskusi. Iya, oke. Iya Nadia, kita fleksibel dan relax ya. Oke. Teman-teman semua, saya juga lupa menyampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan untuk Mbak Nadia ini nanti bisa aja langsung ditanyakan agar tidak lupa ya, atau nanti di sesi tanya jawab di ini gitu kan. Tapi kalau biar tidak lupa, saya kira ditanyakan langsung nggak apa-apa. Oke, ya. Iya, iya. Jadi di sini kira-kira ada yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu misalnya bisa menebak ada measurement error di mana dan apakah hubungan dari variabel curah hujan di awal kehidupan tadi sebenarnya hubungannya kausal, tidak dengan outcome yang ingin mereka cari tahu, yaitu outcome di kesehatan, pendidikan, dan socioeconomic outcome lainnya. Oke, Nadia, saya kira mungkin em, ini saya mungkin saya pribadi juga dan mungkin teman-teman ya, memang teman-teman juga ada yang sebenarnya sudah cukup banyak menggunakan data-data eh, kayak IFLS gitu kan, juga Susnas, Sekernas, tapi memang mungkin belum begitu dalam gitu ya. Em, Bahkan kadang-kadang melihat eh, melihat judulnya gitu kan, kita juga masih tanya gitu, ini eh, kenapa ya topik seperti itu menarik diteliti gitu, dan bahkan masuk American Economic Review gitu ya. Mungkin tidak terbayang kita mendapatkan topik seperti itu gitu loh. Ini mungkin salah satu gap yang tadi disampaikan oleh oleh Nadia juga ya, dalam kita mencari apa research question ataukah research problemnya gitu ya. Nah, ini memang menarik sebagai sebuah informasi karena mungkin saya sendiri tidak terpikir gitu kan, bisa mengambil topik itu gitu ya, menjadi sebuah kajian yang sangat menarik. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, feel free aja, nggak usah malu-malu gitu ya. Ini relax, kita sharing gitu ya, bagi pengalaman belajar dari Mbak Nadia yang apa ya, yang mungkin pengalamannya sudah lebih banyak dari kita. Oke, saya kira saya tambahkan itu. Monggo. Ya, saya sebenarnya juga waktu awal-awal cukup surprise ya Pak melihat riset di sini karena sudah sangat jauh berbeda. Jadi kalau menurut Macini dan Yang, mereka berpendapat bahwa hubungan antara variabel curah hujan di awal kehidupan ini kausal dengan outcome yang mereka pelajari di sini. Dan mereka tahu bahwa ada measurement error di data curah hujan, oleh karena itu mereka menggunakan instrumental variable. Di sini instrumental variabelnya masih sama, masih curah hujan, tapi diukur dari stasiun cuaca yang agak lebih jauh dari tempat di mana individu tersebut lahir. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik dengan papernya, mungkin bisa dicari Machinian yang 2009. Kalau nggak salah judulnya Under the Weather, tapi saya lupa kelanjutannya. Kan biasanya kalau eh, paper ekonomi itu judulnya agak agak lucu ya, jadi kayak agar orang tertarik membaca seperti itu.
Ini hasil regresinya bisa dilihat bahwa hanya di responden wanita yang muncul. Kemudian paper yang kedua ini juga masih di Indonesia, ini baru tahun 2023, kalau nggak salah ini terbit di Econometrica, jadi salah satu paper top 5 juga, ini ditulis oleh Samuel Bazi, Masyur Hilmi, dan Ben March. Jadi Masyur Hilmi ini juga orang Indonesia, baru saja lulus dari PhD BU Economics juga, dan kalau nggak salah baru akan mulai bekerja sebagai asisten profesor di UNSW, New South Wales, Australia, tahun ini. Jadi ini paper yang dia tulis bersama Sam dan Ben. Di sini mereka, ini sangat political ekonomi, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin tertarik dengan eh, topik political ekonomi, nah ini paper yang juga sangat menarik. Di sini mereka ingin mengeksplorasi bagaimana negara dan eh, institusi agama itu berkompetisi dalam proses national building, terutama dalam kaitannya menyediakan sekolah. Jadi kalau misalnya negara ini membangun sekolah negeri, kalau misalnya di sini religious providers yang mereka maksud lebih ke Kementerian Agama ya. Jadi sekolah-sekolah Islam seperti madrasah, pesantren, dan segala macam. Jadi di sini mereka pakai data Susenas di beberapa waves dari 2012 sampai 2008 2012 sampai 2018, kemudian juga mereka menggunakan data administratif dari Kementerian Agama. Di data ini ada list daftar sekolah yang ada, kemudian dari tanggal tanggal berdiri dan sebagainya. Tapi ini hanya sekolah-sekolah Islam saja. Kemudian mereka juga pakai data PODES, pakai data dari FAO untuk mendapatkan data price yields. Kemudian juga mereka menggunakan EFLS sebagai robustness check. Kalau metodenya sebenarnya difference in difference. Sebenarnya paper ini cukup agak lebih kompleks dari Machinian yang kalau menurut saya pribadi. Terus di sini temuannya bahwa mereka bilang bahwa sekolah-sekolah Islam, pembangunan sekolah-sekolah Islam itu naik cukup signifikan di area di mana pemerintah banyak membangun SD Impres. Dan hasil temuannya juga hal ini dikarenakan karena sekolah-sekolah Islam ini nantinya akan mampu menyerap kelebihan lulusan dari SD Impres. Karena kan SD Impres tidak ada SMP atau SMA-nya ya, tapi sekolah Islam itu ada jenjangnya sampai SD, SMP, SMA. Jadi sebagian besar lulusan SD Impres itu kemudian melanjutkan sekolah ke sekolah-sekolah Islam ini. Untuk dampak jangka pendeknya sebenarnya dampak jangka pendeknya sekolah negeri masih pembangunannya masih jauh lebih tinggi daripada sekolah Islam, tapi di jangka panjang sebenarnya individu-individu ini sebenarnya lebih banyak fokus di agama daripada national building kalau kata mereka, meskipun mereka pada awalnya sekolah di SD Impres. Seperti itu. Terus ini salah satu hasil regresi difference in difference-nya. Kemudian paper yang terakhir atau yang ketiga yang ingin saya agak bahas sedikit ini dari Anjali Adukia dan co-authornya, terbit tahun 2023. Kalau nggak salah ini terbit di Quarterly Journal of Economics, juga salah satu top 5 jurnal. Ini bukan studi di Indonesia, tapi saya pengen ambil paper ini karena dia tidak hanya memadukan data, tapi dia juga menggunakan AI dan machine learning untuk membuat data mereka sendiri. Jadi di sini
mereka mengkarakterisasikan representasi di sini itu representasi. Kalau misalnya di Amerika itu kan race representation, kemudian female male itu kan masih topik yang apa ya, yang sangat hangat ya seperti itu. Jadi kan di sini masih ada uh, inequality lah, masih ada kesenjangan gitu antara white people dengan black, Hispanic, Asian dan segala macam. Jadi mereka ingin menangkap representasi race tersebut di buku bacaan anak-anak yang mereka baca di rumah, di kelas, maupun di perpustakaan selama 100 tahun terakhir. Dan juga mereka ingin menjelaskan apa sih economic forces seperti supply and demand di balik permintaan dan penawaran buku-buku dengan representasi tertentu tersebut. Jadi di sini dia hanya mengambil sampel dari buku-buku yang memenangkan penghargaan, baik itu penghargaan umum mainstream atau diversity. Saya sendiri juga kurang tahu ya apa bedanya mainstream dan diversity award ini, tapi yang jelas ada penghargaan tersebut. Jumlahnya ada lebih dari 1.000 buku yang terbit dari tahun 1923 sampai 2019. Kemudian untuk data konsumsinya diambil dari data perpustakaan, kemudian data pembelian buku. Ini numerator omnipanel ini kalau nggak salah perusahaan yang menerbitkan data buku ini. Kemudian juga dia menggunakan Google Trends data, jadi pakai keywords judul buku judul buku ini kayak dianggap keywords gitu, terus dikumpulkan datanya. Jadi kalau misalnya sedikit background juga, kalau di Amerika, kenapa mereka bisa punya library checkout data? Karena sebenarnya di sini perpustakaan itu bisa dibilang ada di mana-mana. Mudah sekali untuk ditemui dan dikunjungi, dan siapa saja bisa jadi member. Meskipun saya bukan warga Amerika, tapi saya mudah saja menjadi member perpustakaan. Dan ini sudah sangat umum ya bahwa masyarakat di sini cukup sering ke perpustakaan untuk meminjam dan membaca buku. Makanya mereka bisa mendapatkan data library ini. Dan perpustakaan ini ada kalau bisa dibilang di semua kota di Amerika, dan di satu kota itu biasanya mereka punya beberapa perpustakaan yang sama. Ini semuanya kalau nggak salah pemerintah, jadi public goods seperti itu. Di dekat rumah saya sekarang ada satu, dekat sekali, hanya 2 menit jalan kaki, terus kayak 10 menit naik kendaraan umum juga ada, jadi benar-benar semudah dan segampang itu. Kemudian di sini seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, bahwa mereka membuat database sendiri, jadi mereka pakai AI untuk mengubah gambar itu menjadi data, jadi mereka ingin mengklasifikasi buku tersebut berdasarkan race dari tokoh-tokoh yang ada di buku tersebut. Jadi mereka pakai face detection, deteksi wajah, kemudian warna kulit, dan lain sebagainya. Mereka juga menggunakan analisis teks ya di sini. Jadi mereka pertama mendigitisasikan semua teks yang ada di dalam buku, kemudian mereka melakukan analisis dari teks tersebut dengan beberapa keyword yang mengacu kepada gender dan usia. Kalau misalnya, karena sebenarnya metode pengumpulan datanya sendiri sudah sangat time consuming, jadi mereka regresinya hanya regresi fixed effects biasa saja. Kemudian ini hasilnya masih underrepresentasi untuk ras tertentu seperti Black dan Latina di buku-buku yang paling berpengaruh untuk anak-anak, meskipun populasi Black dan Latin atau Hispanik di Amerika itu terus naik. Kemudian juga tokoh wanita itu juga masih jarang muncul, dan juga
karakter-karakter yang ada di buku-buku yang berpengaruh untuk anak-anak ini masih didominasi oleh white. Kemudian dari sisi permintaannya, masyarakat cenderung untuk mengkonsumsi buku yang dekat dengan identitas mereka. Jadi kalau misalnya mereka adalah Asian family, jadi mereka akan membuat anak-anak mereka membaca buku dengan tokoh-tokoh Asia. Dan kalau misalnya mereka Black family, mereka akan membuat anak-anak mereka membaca buku-buku ya dengan tokoh-tokoh Black people seperti itu. Dan juga ternyata dari sisi penawaran harga buku-buku dengan tokoh-tokoh yang tidak dominan, non-white, ini lebih mahal dan juga jarang ditemukan di neighborhood, di tempat-tempat di mana white people ini masih menjadi mayoritas di situ. Kemudian mungkin ini ada pertanyaan dari saya, kalau misalnya mungkin teman-teman Bapak Ibu ingin menjawab. Kalau misalnya di paper ini tidak ada eksplorasi tentang permintaan dan penawaran dari buku anak-anak ini, apakah studi ini masih bisa dibilang studi economics paper tanpa ada eksplorasi supply dan demand? Banyak yang bilang tidak. Nah, ini sekaligus menarik, Nadia. Batasnya di mana sih sebenarnya kita biasanya, meskipun kalau Eh, kita kita lihat sebenarnya ilmu itu apa ya, secara ilmu kan itu fleksibel dalam arti mungkin saja dia multidisiplin gitu ya, atau yang lain. Cuma kadang-kadang juga kita terkotak-kotak dalam pemikiran sempit. Wah itu bukan paper ekonomi itu kalau begitu. Itu kira-kira gimana tuh kalau eh, perkembangan di ini ya, sekarang di sana terutama. iya Pak, iya Pak. eh Waktu sebenarnya jujur waktu pertama kali saya datang ke presentasi Anjali, waktu dia mempresentasikan paper ini, saya sangat apa ya amazed dengan apa saja yang sudah dia lakukan untuk mengumpulkan database dari 1.000 buku ya. Itu kan dia ambil semua tulisannya, gambarnya dan segala macam. Tapi dia dikritik oleh banyak sekali ekonom di ruangan tersebut karena menurut mereka kalau paper ini kurang ekonomi gitu lah istilahnya. Akhirnya karena saya saya tidak bekerja dengan Anjali, jadi Anjali itu juga salah satu profesor di Harris, tapi kebetulan teman saya adalah RA dia, jadi akhirnya mereka memasukkan supply dan demand ini. Kalau misalnya tanpa ini dia akan agak sulit untuk, menurut saya ya, agak sulit untuk memasukkan ini di uh, any top 5 journal. Kalau menurut saya, meskipun sebenarnya dia melakukan breakthrough yang sangat besar, karena dia bisa membuat database sendiri dari 1.000 buku yang terbit dari tahun 1923 sampai 2019. Dan database ini bisa digunakan untuk melakukan penelitian penelitian lain ke depannya. Bahkan mungkin bukan penelitian ekonomi saja, tapi keterbatasannya karena mungkin mereka Anjali dan koautornya ingin paper ini diterbitkan di jurnal ekonomi, jadi mereka harus memasukkan unsur ekonomi di paper ini kalau menurut saya seperti itu. Gitu. Kemudian ini hasilnya seperti eh, tadi yang saya bilang masih didominasi oleh tokoh-tokoh kulit putih di buku anak-anak. Em, Kemudian selanjutnya di sini saya akan memaparkan apa yang saya lakukan selama 2 tahun terakhir kemarin sebelum saya mulai PhD. Di sini saya membantu penelitian di interseksi antara ekonomi pembangunan dan lingkungan.
Di sini kami ingin memahami nilai ekonomi dan nilai sosial dari disaster prevention. Dalam hal ini adalah sangat spesifik locus monitoring yang ada di Afrika dan Asia Selatan. Saya nggak tahu sih, sepertinya teman-teman dan Bapak Ibu mungkin tidak familiar atau mungkin tidak tahu apa itu locus ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Jadi locus ini sebenarnya adalah serangga, salah satu sejenis serangga. Dia ini hama pertanian sebenarnya, tapi tidak ada di Indonesia. Jadi dia hidup di benua Afrika, kemudian di India. Jadi di eh, area yang ada gurunnya sekarang. Sebelumnya dia juga sebelumnya ada di Amerika juga, tapi sudah punah. Tapi sekarang dia masih ada di benua Afrika dan Asia Selatan. Ini hanya gambaran siklus hidup dari hewan ini seperti apa. Jadi hewan ini juga bisa dibilang ketika saya pertama kali mengerjakan proyek ini, saya cukup kaget karena bahkan hama saja memiliki siklus hidup dan siklus hidupnya dipengaruhi oleh cuaca. Jadi siklus ini bisa terjadi kalau misalnya curah hujan cukup, kemudian suhu atau temperatur tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian juga dia hanya bisa tumbuh dan berkembang biak kalau misalnya ada vegetasi hijau, jadi ada pohon atau tumbuhan di sekitarnya karena eh, serangga ini pemakan vegetasi hijau, apapun itu vegetasinya. Jadi ketika dia berubah menjadi ganas, dia bisa memakan berjuta-juta ton hasil pertanian atau tanaman yang masih ditanam oleh petani di lahan mereka, jadi langsung habis dimakan oleh mereka. Jadi ini tentu saja hal itu terjadi kalau misalnya mereka menyerang secara berkelompok ya atau bersama-sama. Jadi ini perubahan fisik dari serangga ini kalau misalnya dia ini sendiri tidak berkelompok, belum menjadi ganas, itu warnanya kecoklatan. Tapi ketika dia berubah menjadi yang sisi di sebelah kanan, yang warnanya kuning ini berarti dia sudah menjadi ganas, dan di sisi sebelah kanan ini dia akan ber, ber, berkelompok dengan jumlah yang sangat besar dan terus berkembang biak. Kalau ini jumlahnya paling cuma 1, 2, 5, jadi tidak berbahaya sama sekali. Tapi ketika sudah berubah menjadi yang kanan, hewan ini menjadi sangat berbahaya dan bisa menghabiskan hasil pertanian di region tersebut untuk periode tertentu. Makanya FAO dari United Nations mereka punya center task force khusus untuk memonitor perkembangbiakan hewan ini. Bagaimana caranya agar dia tidak sampai berubah menjadi warna kuning. Ketika dia sudah mulai melihat ada beberapa serangga yang warnanya berubah menjadi seperti ini, FAO ini akan datang uh, dan melakukan kontrol. Jadi mereka akan memberikan pestisida dan semacamnya di tempat-tempat mereka berkembang biak agar serangga-serangga ini mati dan tidak menyerang lahan-lahan pertanian di sekitar mereka. Seperti itu. Karena tadi seperti yang bisa teman-teman lihat, ini hewannya kan memiliki sayap ya, jadi dia bisa bermigrasi. Dan ini akan berbahaya kalau misalnya mereka berkelompok, jumlahnya banyak, bisa jutaan, dan mereka berpindah-pindah. Jadi mereka misalnya awalnya mereka berkembang biak di sini, tapi ketika curah hujan dan suhu itu cukup baik agar mereka terus berkembang biak, mereka akan terbang mengikuti arah angin ke tempat-tempat yang masih ada vegetasi hijaunya. Jadi mereka bisa
menghabiskan hasil pertanian di area ini. Mereka akan mati eh, kalau cuaca tidak mendukung. Jadi kalau misalnya terlalu panas atau tidak ada hujan atau tidak ada vegetasi hijau. Nah, agar itu tidak terjadi, agar mereka tidak sampai menghabiskan banyak sekali hasil pertanian, makanya FAO itu eh, mengontrol perkembangbiakan hewan ini seperti itu. Ini adalah gambar nyata. Jadi ini mereka kalau misalnya sudah menjadi ganas dan berkelompok, ini di Kenya di tahun 2020, jadi baru saja terjadi dan ini salah satu motivasi kenapa paper ini kita lakukan seperti itu. Jadi jumlahnya sangat banyak, kemudian menutupi langit ya sampai langitnya nggak terlalu kelihatan seperti itu. Jadi ini adalah Jadi ini, oh ya sedikit disclaimer juga, jadi ini masih work in progress, artinya ini belum belum diterbitkan. Jadi saya mungkin sedikit apa ya, mungkin saya hanya sharing di sini, tapi mungkin untuk tidak disitasi dan sejenisnya karena paper ini masih dibuat seperti itu. Tapi eh, tim timnya sudah mempresentasikan paper ini di beberapa conference seperti itu. Kemudian untuk workflow dari apa yang saya kerjakan di sini kami menggunakan data dari Demographic Health Survey atau DHS. Saya nggak tahu apakah teman-teman dan Bapak Ibu familiar dengan ini. Jadi ini data yang dikumpulkan oleh USAID kalau nggak salah di negara-negara berkembang. Kemudian datanya ini standardized, jadi kita bisa menggunakan data dari beberapa negara sekaligus dan menggunakannya secara langsung. Tapi datanya bukan longitudinal ya, jadi ini individunya berbeda setiap wave, makanya ini bukan longitudinal study. Kemudian selain ini kami juga menggunakan data dari FAO untuk observasi dari lokus tersebut dan juga menggunakan data cuaca dari Area 5. Secara metodologi di sini menggabungkan antara LASSO. LASSO ini sebenarnya nggak terlalu susah sih, tapi kedengarannya nggak kompleks aja. Ini hanya sejenis statistik machine learning yang membantu kita untuk mendapatkan list prediktor dari variabel yang ingin kita cari tahu seperti itu. Kemudian untuk regresinya hanya fixed effects regression biasa dan instrumental variable, tapi kita hanya menggunakan reduced form. Kemudian ini DHS, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencari tahu atau mungkin menggunakan data DHS, setiap negara ada listnya masing-masing, kemudian ada wave-nya sendiri-sendiri, dan ini semuanya setahu saya sih negara berkembang. Kemudian ini dari locus hub dari FRO tentang data locus, jadi ada beberapa siklus hidup lokus di sini. Jadi yang paling berbahaya yang tadi saya bilang, tadi yang jumlahnya banyak, ini namanya swarm. Kemudian ini ERA5, ini data curah hujan dan temperatur yang kami pakai di sini. Tapi di sini juga ada data yang lain yang mereka ambil dari satelit dari tahun 1940. Jadi time series cukup panjang. Kemudian juga datanya ini per jam. Jadi sangat apa ya? Sangat granular dan juga resolusinya cukup kecil, jadi cukup baik seperti itu. Kemudian tadi kan saya sudah menyebutkan saya pakai data survei, data locus, kemudian juga data cuaca. Bagaimana sih kita bisa menggunakan ketiga data ini secara bersama-sama? Apa yang harus dilakukan?
Jadi step pertama yang sangat penting itu adalah menggabungkan data tersebut melalui informasi geospasial yang ada. Jadi di data DHS kita punya informasi latitude dan longitude dari cluster survei, kita pakai data itu. Meskipun itu tidak 100% precise ya, kita karena kan tidak boleh DHS itu memberikan lokasi yang precise dari respondennya. Itu kayak agak off beberapa kilometer, tapi kita pakai itu. Kemudian kita gabungkan informasi tersebut dengan informasi admin one. Ini provinsi, jadi satu level, satu administrasi level di bawah negara. Kemudian di data lokus ini kita juga tahu lokus itu tadi berkembang biak di mana, terlihat di mana. Jadi kita juga ambil lokasinya dan juga kita gabungkan dengan data cuaca. Kita juga tahu latitude longitude dari data cuaca dan kita gabungkan semuanya informasi-informasi ini. Kemudian untuk melakukan analisis tadi apa sih kebutuhan komputasinya. Jadi di sini saya melakukan eh, sebenarnya lebih banyak dari ini ya, tapi mungkin ini yang yang paling utama. Jadi di sini perlu melakukan tentu saja geospatial analysis untuk menghubungkan data survei dan data spasial tadi itu semua. Kemudian kita juga harus melakukan agregasi data cuaca. Karena data cuaca itu kan tadi saya sudah bilang per jam, kita harus buat itu ke level harian, dari harian kita harus buat itu ke level bulanan, dan lain sebagainya. Kemudian data cuaca ini kan juga bentuknya pixel. Jadi kalau pixel itu, kalau misalnya di peta itu kotak-kotak kecil, seperti itu. Eh, tapi kan kita ingin mengetahui curah hujan misalnya di provinsi A gitu. Tapi kan kita tidak bisa hanya memakai kotak-kotak kecil itu saja terus kita tambahkan begitu saja. Itu kan harus tepat gitu ya. Region dan segala macamnya. Jadi kita perlu agregasi juga datanya di level cluster dan juga di level admin one. Kemudian saya juga melakukan machine learning dengan menggunakan Lasso, dan yang terakhir analisis regresi biasa. Kalau ini di Stata dengan komen Rect HDFI dan IV Rect HDFI. Kemudian selain itu semua, ternyata datanya ada masalah yang tadi jadi salah satu contohnya juga sudah ada ya, itu tentu saja ada measurement error di observasi lokus, karena data lokus ini dikumpulkan oleh field officer ya. Jadi ada officer yang ke lokasi-lokasi tertentu untuk melihat sebenarnya ada lokus atau tidak di lokasi-lokasi tertentu. Biasanya ini lokasi-lokasinya itu tempat yang mereka tahu bahwa lokus ini sering berkembang biak di situ. Tapi mereka juga mengandalkan data dari orang lain yang mungkin melihat lokus kalau misalnya ada di mana. Jadi ada measurement error, jadi oleh karena itu kita menggunakan instrumen atau proxy untuk mengetahui bahwa swarm atau lokus yang sudah berubah menjadi ganas itu yang kita lihat di daerah A itu asalnya dari mana seperti itu, karena kan dia bisa bermigrasi. Makanya kita menggunakan lasso dan dari sini kita mencari predicted values atau nilai prediksinya. Ini adalah salah satu contoh peta yang saya buat dari Lasso. Jadi titik-titik merah ini adalah daerah atau tempat di mana lokus itu berkembang biak. Kemudian kotak-kotak hijau dan putih di sini adalah tempat yang menurut Lasso itu terhubung dengan tempat berkembang biak yang merah ini. Jadi menurut Lasso, locust atau swarm
yang muncul di sini itu bisa terbang sampai ke grade 178, 129, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tentu saja ini tidak 100% benar atau precise karena kan kembali lagi ini komputer dan pasti ada errornya. Tapi setidaknya itu yang kita dapat dari komputer, jadi itu yang kita pakai. Kemudian di sini gambar warnanya ini menunjukkan perbedaan lag, karena kan dia butuh terbang ya dari sini ke sini, butuh waktu. Jadi di sini semakin tua warnanya, lagnya semakin tinggi, maksimal 6 bulan. Tapi teman-teman juga bisa lihat di sini ada beberapa, meskipun lokasinya jauh, tapi kenapa warnanya putih? Nah, itu tadi. Karena memang komputasinya tidak sempurna. Harusnya kan di sini warnanya semakin jauh semakin gelap karena dia butuh waktu untuk terbang dari sini ke sini. Eh, tapi ternyata researcher-researcher di project ini yang saya bekerja bersama ini masih eh, tidak puas gitu. Mereka masih menganggap bahwa ada masalah di proses monitoring dari lokus ini. Makanya saat ini kita sedang berusaha melakukan eksplorasi lebih jauh hubungan antara konflik dengan monitoring dan reporting dari observasi lokus. Apakah adanya konflik akan menimbulkan pengurangan dari reporting dan monitoring dari lokus, dan kita masih mengeksplorasi ini. Data konfliknya dari UCDP. Selain itu, saya juga melakukan banyak sekali cek robustness. Ini sebenarnya tidak masuk ke analisis utama, ini hanya cek robustness saja. Jadi saya melakukan simulasi untuk mengetahui apa benar estimasi dari fixed effects regression itu bias. Dan hasilnya iya, ada bias. Oleh karena itu kita perlu instrumen. Kemudian saya juga mengecek bagaimana apa ada perbedaan effort dari negara-negara tersebut terhadap lokus monitoring dan reporting. Dan temuannya juga tentu saja ada beberapa negara yang invest lebih banyak di sistem monitoring dan reportingnya. Jadi tentu saja jumlah observasi lokus di negara itu lebih tinggi, dan ada discontinuity di sekitar border negara. Kemudian juga saya melakukan beberapa regresi sederhana untuk mencari tahu hubungan lebih jauh antara lokus dan aid, bantuan dari UN, seperti itu dari FAO, kemudian juga hubungan lokus dengan deklarasi food emergency, kalau misalnya di negara tertentu atau di wilayah tertentu diumumkan bahwa ada masalah besar terkait pangan dan segala macam. Kemudian temuannya, untungnya temuannya sesuai dengan hipotesis, jadi lokus itu buruk. Jadi di sini kita menemukan bahwa anak yang waktu in utero exposure, jadi ketika dia masih di dalam kandungan itu terekspos terhadap keberadaan locus swarm yang bentuknya sudah ganas, itu ketika mereka sudah lahir itu mereka cenderung lebih pendek. Dan juga kita juga menemukan bahwa ada penurunan di educational attainment dan juga usia awal pernikahan untuk wanita. Dan juga dari instrumen kita berhasil untuk merecover signs dari estimate. Jadi kalau misalnya hasilnya kan tadi negatif ya, hasil dari instrumen regresi dari yang kita menggunakan instrumennya juga sama negatif, dan secara magnitude juga mirip. Kemudian ini adalah bagian terakhir dari presentasi saya. Ada beberapa takeaways. Yang pertama mungkin berdasarkan pengalaman saya selama 2 tahun menjadi RE di sini,
academic research itu sangat rigor. Mungkin tadi penjelasan saya panjang lebar, tapi sebenarnya itu bisa dibilang hanya tidak ada apa ya separuh dari mungkin tidak ada separuh dari apa yang sudah saya kerjakan selama 2 tahun terakhir, dan proyek Lokus yang saya bantu ini juga sudah dimulai dari tahun 2020 atau 2019 ya kalau nggak salah. Jadi ini sudah berjalan hampir 4 tahun dan masih berjalan sampai hari ini. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian yang juga saya amati bahwa kita harus sangat berhati-hati untuk memikirkan mekanisme apa sih yang ada di balik hubungan dari variabel-variabel yang ingin kita teliti. Kemudian juga kreativitas. Kalau misalnya ada masalah, apa cara yang perlu atau bisa dilakukan, itu juga penting. Kemudian di riset pasti kita selalu menghadapi keterbatasan ya di data dan model kita. Kita juga harus bisa mencari cara bagaimana bisa meyakinkan orang lain atau audiens bahwa apa yang kita temukan ini masuk akal dan benar seperti itu. Kemudian juga ada banyak sekali kegagalan yang saya alami, hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis, hasilnya kurang bagus dan segala macam, dan bagaimana attitude kita untuk menghadapi itu. Kemudian juga selain itu, untuk mengikuti perkembangan kita mungkin juga perlu mengetahui beberapa bahasa pemrograman statistik dan ekonometri. Misalnya Stata yang saya tahu itu harus bayar dan cukup mahal. Kemudian ada R yang free yang bisa dipakai. Jadi teman-teman mungkin bisa memakai R atau Python. Tapi R, Stata dan Python ini punya keterbatasan. Jadi kalau misalnya untuk riset makro agak kurang bisa dipakai. Jadi mungkin harus pakai MATLAB kalau misalnya ingin makro atau Julia. Masing-masing bahasa pemrograman ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi fleksibilitas untuk bisa beberapa bahasa ini menurut saya cukup penting. Kemudian kita juga perlu tahu beberapa metode secara bersamaan. Dari contoh yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan geospatial analysis, kemudian ekonometrik biasa, machine learning. Dan di sini saya juga masih belajar tentang good coding practices. Jadi mungkin bukan orang yang tepat untuk share ini lebih jauh. Kemudian jika teman-teman atau Bapak Ibu tertarik di paper-paper tertentu, mungkin bisa mulai dengan mencoba mereplikasi hasil dari paper tersebut. Harusnya kalau misalnya papernya itu bagus dan diterbitkan di jurnal yang bagus, mereka akan ada publikasi kode dan datanya, karena replikabilitas ini sangat penting ya di riset. Seperti yang kita tahu bahwa banyak berita ada research fraud, bahwa beberapa profesor di kampus-kampus besar pun mereka memanipulasi data karena ada beberapa orang yang mencoba untuk melakukan analisis yang sama dengan data yang sama dengan kode yang sama tapi hasilnya berbeda. Maka dari itu kayak replikabilitas dari sebuah riset sangat penting. Kalau misalnya authors atau researchernya tidak share datanya, bagaimana? Kalau menurut saya email aja harusnya nggak masalah. Ini adalah praktik yang cukup umum dilakukan di akademia. Kalau misalnya mereka nggak balas gimana? Ya mungkin bisa follow up. Kalau misalnya harus, kalau misalnya tetap nggak ada ya ya udah move on. Kemudian juga penting untuk sangat organize karena mm, untuk satu project kita bisa perlu banyak sekali data, banyak sekali kode dari bahasa pemrograman yang beraneka ragam juga. Jadi eh, sangat penting untuk organize. Kemudian selain itu juga untuk
agar lebih up to date dengan apa yang ada di Frontier, kalau menurut saya bisa dimulai dengan melihat apa sih riset-riset yang dipublikasikan di mulai dari top 5 di Economics Journal, dari Econometrica, AER, kemudian GGE, GPE, Review of Economic Studies. Kemudian juga perlu cek NBAR Summer Institute, itu presentasinya apa saja di sana, setiap tahun pasti ada, kemudian datang ke conference, seminar atau workshop yang diadakan di kampus dan sekitarnya. Mungkin bisa cek account Twitter, tapi saya nggak 100% yakin. Tapi ada beberapa caveat, jadi ini pengalaman saya sangat US-centric ya bisa dibilang. Karena berhubung saya di sini sudah 4 tahun, jadi apa yang saya share ini sebagian besar tentu saja US-centric dan saya paham mungkin tidak semuanya bisa diambil mentah-mentah seperti itu. Jadi take them with grain of salt. Kemudian sebagian besar juga berdasarkan pengalaman saya sebagai research assistant yang bekerja untuk principal investigators atau PIs. Jadi saya sekarang masih ambil kelas coursework di microteori. Jadi belum di stage research. Jadi mungkin ada beberapa yang ada gap juga di situ. Kemudian untuk next step-nya mungkin ada yang punya apa ya, sekarang setelah saya sih berharapnya setelah melihat presentasi ini jadi lebih memiliki pandangan mungkin akan memakai data seperti apa, kemudian pertanyaan penelitian sebagai apa, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu jadi tertarik, kemudian untuk melakukan itu agar lebih percaya diri dalam menjelaskan mekanisme yang ada di variabel yang ingin dijelaskan atau hanya untuk sekedar melakukan robustness check. Dan mungkin slide terakhir ini mungkin untuk kita mungkin untuk kita pikirkan bersama bahwa apakah tadi kan saya sudah bilang bahwa academic research itu prosesnya sangat panjang. Apakah dari segala jungkir balik yang saya lakukan dan tim lakukan untuk sosiologis itu nantinya akan berguna, dengan kan sangat lama ya untuk melakukan satu studi saja. Kemudian sebenarnya apa sih kebutuhan riset economic research di Indonesia? Sekarang sih kita tahu bahwa ada banyak sekali riset yang berbasis kebijakan. Apakah kita masih membutuhkan itu? Kemudian apa saja gap di academic research di Indonesia? Kemudian apa yang bisa dilakukan dan kemungkinan untuk belajar beberapa bahasa pemrograman statistik dan ekonometri, terus mengupdate metodologi, dan yang terakhir bagaimana peran dari institusi akademik di ini semua, di hal-hal ini semua. Mungkin itu ya Pak Wahyu dari saya. Kalau misalnya silahkan kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun atau komen silahkan. Ini saya share email, jadi feel free juga kalau misalnya silahkan kalau misalnya mau email setelah ini. Begitu, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Wahyu mungkin. Oke, terima kasih Nadia untuk presentasinya yang sangat menarik ya. Saya kira banyak hal yang kemudian eh, kami belajar gitu ya. Dan memang itu mungkin salah satu tujuan utama saya adalah ya apa melihat perkembangan-perkembangan yang terkini dari eh, orang yang berpengalaman langsung gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menstimulasi um, apa ya uh, keinginan ataupun membuka kita sebagai akademisi terutama di sini ya bahwa perkembangan riset ekonomi itu sudah
udah sangat luar biasa gitu kan. Dan kita butuh itu Nada. Jadi kita butuh pencerahan-pencerahan gitu ya, yang paling tidak menstimulasi saja saya sudah happy lah gitu ya. Sehingga kemudian ada yang eh, tertarik untuk kemudian mengikuti lebih lanjut gitu ya. Syukur-syukur nanti bisa kontak Nadia langsung ya untuk belajar. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu teman-teman yang kita bisa belajar. Yang pertama tadi adalah eh, luar biasa kalau kita mau apa ya melakukan riset yang benar-benar serius gitu ya. Bukan sesuatu proses yang yang mudah gitu ya. Artinya eh, bisa memanfaatkan banyak sekali sumber data dan mungkin sebenarnya gini Nat, mungkin kamu waktu masih di Indonesia juga kita tahu ya akses data begitu sulit di sini gitu ya. Em, ini memang kita akui sebagai salah satu kendala utama gitu ya. Bahkan Susena sendiri kita tahu misalkan berbayar gitu ya, dan itu tidak murah bagi student, harus institusi yang turun tangan gitu ya. Um, dan menariknya adalah mungkin beberapa data internasional itu justru banyak yang free ya, yang bisa untuk exercise sebenarnya, melakukan riset gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar untuk mensummary-kan apa yang sudah disampaikan oleh Nadia. Silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan. Nah, kalau kita lihat di kolom chat Nadia, mungkin bisa ada satu pertanyaan ini dari Ibu Tri ya, Ibu Tri Wahyu gitu ya, yang mungkin silahkan untuk bisa dijelaskan. Kita lihat yang ada di chat dulu sebelum nanti eh, mungkin pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaannya begini nih, waktu saya kuliah S1 dulu, saya dengan dosen saya dengan guyonan bertanya nih kayaknya dosennya Nadia juga nih kalau nggak salah ya. Satunya Putri kalau nggak salah di Gajah Mada tapi tahun berapa saya nggak tahu. Oke. Apakah musim hujan dapat menyebabkan banyak kehamilan? Ya, pada intinya persamaan fungsional terbentuk dari teori. Apakah variabel eksogen yang terpilih itu harus ada hubungan dengan variabel endogennya? Silahkan, Nat. Hmm, kalau menurut menurut saya agak sulit ya, terutama kalau misalnya variabelnya hujan dan kehamilan sepertinya ya agak agak sulit ya karena channelnya ada banyak gitu Pak. Tapi Iya, kan ada instrumental variable jadi mungkin kita bisa pakai eh, instrumen untuk menjelaskan hubungan itu. Tapi saya sekarang juga nggak belum bisa sih memikirkan instrumen apa ya yang tepat untuk dipakai untuk kasus seperti itu. Tapi mungkin mungkin kita bisa Nat, Nat, mengeksplor hubungan it- kausalnya. Ya. sorry, saya potong. Itu pertanyaannya guyon loh, Nat, yang di atas Oh, loh. Yang di atas itu guyon itu. Itu Loh, yang nggak di atas. guyon, Pak. Yang Maaf, nggak iya, guyon. iya silakan Putri. Mungkin mau disampaikan langsung itu yang bawah Nggak, saya yang tuh, serius. nggak, waktu itu saya teringat waktu kuliah. Dosen saya tuh pernah bilang gitu, bahwa apa benar, apa hujan tuh bisa menyebabkan kelahiran bayi lebih banyak. Nah, itu kan artinya bahwa semua variabel yang diambil itu harusnya kan ada pijakan teorinya, kata Pak. Nah, apakah lah dengan kasus yang ditampilkan oleh Mbak Nadia tadi, ceritanya tadi itu gimana? Makanya saya tanyakan, apakah dalam operasional fungsi itu harus ada hubungan langsung atau tidak harus gitu loh. Gitu, Pak. Iya, itu Nat pertanyaan. em, kalau menurut saya mungkin mungkin tidak harus ada apa ya Bu ya teori yang teori tertentu yang bilang gitu seperti seperti misalnya tadi yang saya tunjukkan contohnya hujan dengan outcome eh, pendapatan orang tertentu. Jadi apakah kalau misalnya dia lahir ketika curah hujan itu tinggi, kemudian outcome orang tersebut juga nantinya akan tinggi di masa depan, kan kita sebenarnya nggak tahu ya, ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan seseorang itu menjadi
tinggi seperti itu. Tapi menurut saya masih bisa dieksplorasi sih selama kita bisa mencari atau menjelaskan mekanismenya. Kalau paper curah hujan tadi mereka bilang bahwa mekanismenya dari pertanian. Jadi ketika curah hujan itu tinggi di masa-masa awal kehidupan, anak itu seharusnya gizinya juga akan lebih baik karena akses terhadap makanannya itu juga lebih baik. Itu yang menyebabkan dia bisa tumbuh dengan lebih baik, kemudian lebih kompetitif mungkin di pendidikan dan juga akhirnya bisa mendapatkan income yang lebih tinggi juga. Seperti itu sih. Oke, baik. Semoga menjawab. Bagaimana Putri? Jadi mudah-mudahan Putri masih mengikuti. Ada Iya Pak, eh, apa kalau kalau seperti itu nanti terus pertanyaannya loh lah teori ekonominya apa gitu loh. Nah, untuk mencari rujukan teorinya mungkin mungkin ya Pak, apakah itu mungkin meliputi multidisiplin? Artinya ya ada ekonominya, ya ada sosialnya, terkait dengan perilaku gitu loh. ya mungkin begini Nat. Kita sering mungkin eh, berpikirnya begini bahwa bangunan model empirik yang kita buat itu eh, harus berdasarkan kepada teori ekonomi gitu katakanlah. Seperti katakanlah kita bicara eh, pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi gitu. Tapi kan mungkin tidak seeksak seperti itu karena fenomena itu kan bisa menunjukkan sebenarnya ada kaitan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain lah. Katakanlah contohnya tadi eh, judulnya kan cukup ini ya cukup menggelitik dan kemudian apa iya gitu ya atau kok bisa sampai ke sana ya gitu. Saya juga bertanya kok bisa sampai ke sana. Nah ini yang menarik yang mungkin eh, bisa Nadia share lebih lanjut. Saya kira jawabannya tadi sudah clear gitu ya. Dalam beberapa situasi teori itu bukan ansih sebagai teori yang kemudian distatementkan kayak teori moneter atau teori public economics, tapi eh, kita juga bisa melihat fenomena-fenomena yang ada karena research itu kan ada beberapa level antara disciplinary misalkan ataukah subject matters ataukah multi apa atau problem solving yang kemudian di manakah ranah kita meneliti itu tentu akan berkonsekuensi kepada ya fenomena yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Saya kira mungkin Nadia bisa memberikan insight lebih lanjut perkembangan-perkembangan terkini yang yang itu apa ya benar-benar katakanlah memang berangkat dari fenomena gitu ya. Bukan benar-benar dari teori. Saya kira contoh-contohnya memang sudah mengarah ke sana tadi. Silahkan, Nat. Iya, mungkin eh, mungkin ini ya Pak ya. Kalau menurut saya yang teori-teori yang mungkin kita tahu selama ini yang ada di buku ya, teori-teori klasik. Tapi sebenarnya kan selain riset empiris juga ada riset teori. Jadi riset teori ini di mana ada beberapa sekelompok profesor atau mahasiswa PhD yang mereka menganalisis model. Biasanya mereka membuat model-model ekonomi. Eh, yang biasanya banyak juga yang setahu saya sih mencampurkan ekonomi, kemudian sosiologi dan segala macam. Jadi selain melihat teori-teori yang ada di buku, yang sebagian besar itu kalau menurut saya mungkin adalah teori-teori klasik, mungkin bisa juga merujuk ke studi-studi teori ini yang memunculkan model-model yang mungkin tidak tidak terlalu lazim lah bisa dibilang seperti itu. Jadi memang ada cabangnya juga economic teori, mikroeconomic teori, makroeconomic teori, dan mereka ini yang bikin model-model. Bahkan setahu saya juga di riset empiris ada juga beberapa peneliti yang hanya fokus membuat model tanpa melakukan regresi. Saya
sendiri juga kurang familiar ya Pak dengan riset-riset tersebut karena sebagian besar mereka hanya menggunakan math untuk sampai ke model yang mereka yakini itu benar, tapi menurut saya kita perlu tahu juga eh, model-model atau riset-riset di situ dan seharusnya model-model yang menghubungkan fenomena non-ekonomi seperti cuaca dan juga eh, variabel ekonomi itu seharusnya sudah ada. Karena paper Machinian yang itu terbit tahun 2009, yang itu sudah cukup lama kalau menurut saya. Oke, baik Nadia. Silahkan teman-teman bisa raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat jika ingin ada sesuatu yang ditanyakan. Boleh bertanya eh, banyak aspek lah, tidak harus teknikal terkait dengan paper, tapi mungkin perkembangan-perkembangan yang terbaru di sana seperti apa, yang mungkin itu memberikan insight bagi kita untuk melakukan riset ya, terutama meningkatkan inilah apanya ya, quality dari risetnya. Oke Nat, jadi sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya kira mungkin ini juga gap antara kita di sini dengan kamu di sana, Nat. Ini juga gap gitu ya. Perkembangannya sudah sangat jauh saya kira ini ya, dan itu sangat menantang dan menarik. Tapi kita sendiri pasti akan ya tadilah mungkin bukan bingung dalam arti ini, tapi oh luar biasa kok sudah sampai sana gitu ya. Oh ininya begini. Nah, em, saya ada beberapa hal yang ingin ini ya saya tanyakan, tapi mungkin lebih pada aspek ya. Tadi kan ada penggunaan kecerdasan buatan ya untuk membantu riset ya. Sejauh mana di ini ya dalam memposisikan itu dalam dunia akademik di sana ya, Nat. Karena misalkan eh, ada chat GPT gitu ya, yang kita tahu itu free gitu, dan kemudian yang muncul itu adalah moral hazard gitu ya. Karena minta dibuatkan, bukan untuk dibantu, tapi minta dibuatkan itulah. Secara ini gimana mensikapi perkembangan-perkembangan seperti itu di sana Net gitu ya? Apakah bahkan di akademik ada regulasi khusus gitu ya di school gitu ya? Karena kalau di Australia itu kan kemarin saya baca itu mereka kembali ke misalkan paper base lagi gitu ya, agak konvensional ya untuk ininya. Kira-kira gimana? Kalau saya di BU justru enggak sih Pak, justru sebaliknya. Justru dosen saya, jadi sekarang saya ambil, selain ambil mikro dan mikro, makro, dan statistik, saya juga ambil kelas matematika. Jadi di kelas itu justru dosennya bilang kalau misalnya eh, kalian butuh bantuan ChatGPT, like I don't care, silakan aja. Eh, jadi ada beberapa hal yang ChatGPT itu bisa sangat membantu kita, terutama untuk komputasi sih. Kalau menurut saya, Mm-mm. karena saya juga pakai Pak untuk membantu saya dalam buat code seperti itu. Jadi ChatGPT itu sangat pintar untuk membuatkan kita code di R dan Python. Kenapa? Mm-mm. Karena ada banyak sekali kode-kode R dan Python itu yang ada di internet. Jadi dia semacam seolah mengolah itu dan membantu kita. Jadi kalau misalnya saya kesulitan gitu dengan kode saya sudah tidak Google lagi bagaimana untuk melakukan misalnya bagaimana melakukan data collapse di R gitu. Saya udah nggak Google lagi, saya akan tanya ChatGPT bagaimana melakukan data collapse di R. Dia akan langsung keluar contoh kodenya. Tapi bukan berarti itu 100% precise. Jadi dia itu sangat membantu kalau misalnya untuk di code debug, misalnya kode kita salah atau segala macam itu tinggal di copy paste di situ dia akan bisa membenarkan data kita atau kalau kode kita atau kalau misalnya kita mau meringkas kode kita misalnya terlalu panjang, kita pengen ringkas, kita tanya sama dia. Mungkin yang jadi kemudian juga
dosen saya tidak membatasi selama itu tidak apa ya merujuk ke plagiat sih. Misalnya eh, misalnya kita ingin menulis, terus kita baca riset, kita ingin memparaphrase kalimatnya, bisa juga tanya ke ChatGPT meskipun tidak 100% precise. Tapi itu bisa membantu. Tapi so far sejauh ini selama itu tidak apa ya merujuk ke pelanggaran akademik yang masuk ke level integritas itu nggak masalah sih kalau di pengalaman saya di BU selama ini. Justru beberapa dosen malah bilang silakan saja kalau mau pakai. Karena mereka juga pakai. Tapi kalau misalnya ada beberapa, kan saya di sini masih ambil kelas ya, saya masih harus buat PR seperti itu. PR saya kan sebagian besar math based, terus proof based. Eh, Kalau misalnya nyoba nanya ChatGPT, jawabannya udah dia bisa jawab, tapi udah pasti salah. Jadi nggak bisa dipakai karena memang nggak banyak contoh yang bisa dia pakai untuk menjawab itu di internet. Beda halnya dengan coding. Jadi kalau misalnya untuk coding atau computation itu sangat membantu seperti itu. Kemudian saya juga sempat sih nyoba untuk cari apa ya database riset terkini itu dia juga nggak bisa. Jadi kita harus cari tahu sendiri sepertinya. Oke, terima kasih Nadia ya. Saya kira kembali ke ini ya, sejauh tidak melanggar integritas akademik ya, itu memang Iya. masih istilahnya memang membantu, ya, istilahnya memang membantu, bukan kemudian terima jadi gitu ya. Nah ini ya ada beda situasi gitu. Kadang-kadang kita eh, maunya terima jadi gitu. Kalau membantu itu saya kira hal yang wajar ya, karena itu kan memberikan inspirasi buat buat kita. Oke, Bapak Ibu silakan teman-teman semuanya. Adakah boleh raise hand atau kemudian ditulis di ini di kolom chat ya, atau eh, nah ini atau pertanyaannya adalah teman-teman semua ini malah terheran-heran dengan riset yang tadi ditunjukkan gitu. Terheran-heran dalam arti memang ada gap yang tinggi gitu ya. Kenapa kok itu bisa jadi riset riset ekonomi gitu ya. Nah, ini kembali ke situ saya kira Nat gitu ya. Eh, Gimana sih fleksibilitas dalam konteks kita bicara riset menurut subjek ya, menurut ekonomik. Seringkali bahkan di Indonesia mohon maaf nih ya, di Indonesia itu lebih ini lagi perkembangannya khususnya bagi para para dosen atau ini karena kemudian ada klasterisasi ilmu gitu ya. Nulis kalau tidak sesuai dengan klasternya itu tidak diakui misalkan untuk proses kepentingan administratif atau apalah gitu lah. Ini kira-kira di sana gimana Nat gitu? Kalau saya sih pinginnya fleksibel aja gitu ya. Saya nulis apa ya terserah gitu kan. Em, Kalau di sini sebenarnya tergantung sih Pak, tergantung jenjang karir. Jenjang karir researcher tersebut ada di mana ya kembali lagi. Eh, tapi Project Locus yang tadi saya sempat jelaskan itu tadi sebenarnya itu kan tidak hanya tidak ekonomi sekali ya, karena kan ada sisi biologinya, biologi tentang locus itu sendiri. Kemudian juga sedikit tentang climate change. Hmm. Jadi researcher-researcher yang ada di situ, co-author yang ada di situ, itu semuanya itu adalah researcher interdisipliner, artinya mereka ekonom, beberapa ekonom, tapi beberapa juga eh, basic-basicnya itu lebih ke biologi, fisik seperti itu ada di co-author. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah kalau di sini makin biasa ya kita bekerja sama dengan peneliti dari bidang ilmu yang lain untuk
membuat riset bersama-sama. Kemudian nanti kalau misalnya papernya itu dipublikasikan di mana, misalnya apakah di Economic Journal atau di Nature atau Science gitu misalnya, yang lebih ke science itu juga setahu saya pendekatannya berbeda lagi. Dan cara menulisnya pun berbeda lagi. Mungkin di sini eh, researcher-researcher atau faculty-faculty itu udah tahu ya mereka misalnya ingin menulis untuk diterbitkan di jurnal ekonomi atau bukan. Kalau misalnya mereka aim-nya adalah jurnal ekonomi, yang mereka akan membuat supaya agar paper itu terlihat sangat ekonomi. Jadi mereka akan memasukkan banyak lebih lebih fokus ke identification strategi misalnya metode ekonometri apa yang dipakai dan segala macam. Kalau misalnya mungkin tujuannya untuk diterbitkan di Nature atau Science, mungkin dia lebih deskriptif, nggak harus terlalu banyak meributkan identification strategi seperti itu sih, Pak. Tapi sepertinya sudah lebih, maksudnya di sini sangat umum untuk bekerja bersama-sama dengan researcher dari bidang studi yang lain. Dan kasusnya kalau misalnya di environmental economics memang kebanyakan adalah interseksi antara ekonomi dan sains, tapi kalau misalnya di lainnya banyak juga yang sosiologi dan ekonomi, kemudian juga itu tadi computer science dan ekonomi yang paper yang tadi yang pakai AI dari buku anak-anak itu tadi juga setahu saya ada computer scientist-nya dalam project tersebut sih. Tapi kalau misalnya eh, ada salah satu profesor sih yang bilang sama saya kalau misalnya Hmm. sekarang saya lagi belajar ekonomi gitu misalnya, jadi nggak masalah sebenarnya nanti kalau misalnya saya mau melakukan studi interdisipliner. Tapi sekarang karena saya masih mahasiswa PhD, jadi saya harus fokus dan hanya melakukan riset ekonomi mainly karena uh, uh, di situ kekuatan saya seharusnya, bukan di riset interdisipliner. Tapi nanti setelah berkarir mungkin saya bisa melakukan riset interdisipliner dan riset interdisipliner itu juga sangat diperlukan. Oke, baik Nat ya. Ini kemudian saya tidak tahu kenapa semuanya menjadi silent sekarang. Biasanya uh, pertanyaan itu muncul banyak ini karena saya kira memang uh, ada gap ini justru menjadi tantangan bagi ya. Saya kira mungkin secara umum di kita ya. Oh ini ada yang tanya panjang ini Nat nih di chat ya. Mungkin bisa uh, dilihat langsung silahkan Nat bisa ya. Ini agak teknis. Silakan. Nanti. Ya, dan sayangnya dia nggak bisa eh, ngomong langsung gitu ya. Kalau ngomong langsung eh, lebih mudah mungkin si Mas Muhadi ini. Hmm, saya coba jawab, tapi mungkin saya benar nggak ya pemahamannya? Semoga Ya, benar ya. ya silakan. Eh, Nanti kalau misalnya ada yang kurang, mungkin bisa email. Hmm, kalau
Sepenangkapan saya sih kalau kita mau melakukan misalnya salah satunya difference in difference itu kan memang period sebelum sebelum ada kebijakan itu dan setelahnya ya dengan tapi setelah kita cek ada beberapa apa sih requirement yang harus dipenuhi pre-train dan segala macam. Tapi maaf saya agak lupa nggak bisa langsung muncul di kepala karena belajar itu udah cukup lama sebelumnya. Em, di sini sepertinya mungkin bisa pakai data IFRS 4 di mana kebijakannya itu belum ada selama variabel yang dipakai di IFRS 4 dan 5 yang ingin diteliti itu ada di kedua survei tersebut sih dan memenuhi syarat eh, difference in difference. Karena kan untuk melakukan difference in difference kita harus melawan beberapa cek dari variabel. Saya sendiri udah mohon maaf agak lupa apa aja karena udah lama sekali nggak melakukan itu dan kebetulan waktu jadi RE kemarin kita nggak pakai difference in difference sama sekali sih. Mungkin itu Pak Wahyu, saya nggak tahu apakah saya nangkep pertanyaannya benar atau tidak. Oke, baik Nat. Ini memang sangat teknis ya. Saya kira nanti Mas Muhadi bisa email Nadia langsung gitu ya untuk menjawab mendapatkan ini yang lebih lebih lanjut ya. Karena ini sangat teknikal ya. Saya kira uh, bisa ditindaklanjuti dengan komunikasi langsung. Saya kira gitu. Oke, silahkan teman-teman semua. eh, Masih ada pertanyaan. Nah, sambil nunggu pertanyaan yang lain begini, Nat. Tadi kan disebutkan riset di Indonesia itu salah satunya itu nih ya apa masih terkonsentrasi kepada implikasi ya, impact ya. Dia katakan begitu dan kemudian kurang fokus pada hal-hal yang sifatnya dikatakan situ general economic question gitu ya. Nah itu kira-kira uh, arahnya kemana yang dimaksud general economics question di sini gitu di sini. Mungkin kalau dari pengamatan saya sih sejauh ini sudah banyak sekali riset tentang kebijakan, pengaruh atau dampak kebijakan. Tapi yang saya lihat sepertinya masih kurang ya untuk riset ekonomi umum. Seperti tadi misalnya salah satunya paper Samuel Bazi, Masyur Hilmi, dan Ben Marks. Jadi maksud saya mungkin lebih ke hal-hal yang mengeksplorasi apa ya Pak, eh, fenomena-fenomena ekonomi di luar kebijakan seperti itu. Meskipun tadi sebenarnya papernya Ben itu juga ada unsur kebijakannya sih, karena kan dia pakai SD Impress. Tapi mungkin paper yang seperti papernya Dinyang itu kayak masih eh, kurang kalau menurut saya. Atau paper yang pure academic. Cuman ini sih juga guys, apa ya, kebingungan saya juga sih sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di Indonesia. Karena kalau buat saya kita masih perlu untuk melakukan riset terkait kebijakan. Tapi kalau menurut saya sekarang representasi eh, riset kita di frontier yang dihasilkan oleh riset-riset Indonesia itu masih sangat kurang. Selain jumlah riset dari Indonesia itu sedikit, dan sebagian besar riset yang uh, dilakukan dengan uh, latar Indonesia itu juga sebagian besar dilakukan oleh faculty-faculty dari luar seperti itu. Meskipun memang salah satu penyebabnya karena supply riset juga dari Indonesia juga masih sedikit dan masih terbatas sih.
Iya, kalau kita lihat ya, kadang-kadang eh, ketika Esther Duflo itu kemudian dapat hadiah Nobel ya gitu, dan salah satu papernya itu tentang SD Impress gitu ya. Saya juga mungkin pikiran saya itu sederhana. Apa ada orang Indonesia yang berpikir mengenai dampak SD Impress itu ya, atau impact SD Impress yang kemudian itu menjadi riset yang sangat luar biasa gitu kan. Saya nggak kebayang juga gitu, karena itu kan sesuatu yang sudah berlalu sangat jauh gitu ya, dan kemudian sudah inilah ya. Nah, saya kira memang tidak mudah menemukan eh, ide-ide seperti ini. Itu yang kemudian kadang-kadang begini, pertanyaannya itu kan kita agak agak ini agak apa ya? Kadang-kadang bicara mengenai implikasi kebijakan gitu ya. Nah, atau manfaat. Nah, ini yang sering kita juga ini, apa ya, selalu mungkin terjebak pada ketika mau melakukan riset, kemudian sudah berujung kepada pertanyaan manfaatnya apa? Yang itu sebenarnya mungkin merupakan problem solving gitu loh. Padahal riset kita kan tidak harus problem solving gitu kan. Sehingga riset-riset yang kayak tadi disampaikan Nadia itu atau yang top-top tadi itu jadi tidak berkembang di Indonesia gitu kan. Karena apa sih manfaatnya kalau dalam bahasa yang sederhana, dalam arti manfaat yang kemudian langsung bisa dilihat dalam bentuk misalkan kebijakan atau ini gitu kan. Ataukah mungkin hal lain nantinya. Paling-paling saya kira akan saya bisa tebak-tebak gitu ya, yang akan meriset Indonesia dengan fenomena yang unik-unik tadi adalah teman-teman yang sekarang di luar gitu kan. Ya mungkin salah satunya Nadia atau tadi yang disampaikan juga teman yang baru selesai ya, menulis mengenai apa tadi SD Islam itu ya, materi apa ini gitu kan. Uh, tapi mungkin yang di sini nggak kepikiran gitu ya. Karena uh, selalu kemudian bicara mengenai jangka pendek dan kemudian manfaat dalam bentuk apa yang bisa menyelesaikan masalah. Mungkin saya kira itu menjadi ininya. Nah, kalau dari pengamatan eh, Nadia itu kira-kira gimana? Kenapa itu tidak berkembang di tempat kita ya, riset-riset eh, yang tadi, yang seperti tadi lah, case-case-nya gitu ya. Eh, apakah memang begitu ataukah eh, secara environment akademiknya itu belum mendorong untuk ke sana. Itu saya setuju sih Pak dengan Pak Wahyu karena jujur aja saya juga eh, sebagai orang Indonesia gitu melihat maksudnya sudah lahir besar di Indonesia jadi saya melihat apa yang ada di Indonesia itu udah biasa. Padahal mungkin sebenarnya itu tidak biasa gitu. Salah satunya contohnya fenomena eh, sekolah Islam itu yang tadi saya salah satu contoh yang saya pakai. Jadi di U ada salah satu dosen saya itu dia sangat tertarik dengan eh, fenomena keagamaan atau religion di Indonesia karena kan kita mayoritas Muslim terbesar di dunia. Jadi pertanyaan-pertanyaan dia tuh juga buat saya nggak kepikiran bahwa itu menarik. Kayak misalnya dia tanya, eh, kamu bayar zakat atau enggak itu, terus itu kemana? Kamu pikir nggak kayak buat saya tuh Hmm. kayak hal yang sudah biasa saya lakukan, jadi saya nggak kepikiran lebih jauh gitu. Terus itu dampak ekonominya seperti apa dan segala macam. Saya nggak pernah kepikiran jujur aja. Tapi ketika dia tanya itu, saya jadi mikir, oh jadi sebenarnya hal-hal sederhana yang kita biasa lihat sehari-hari itu bisa menarik kalau misalnya kita gali lebih jauh. Itu juga sebenarnya masih menjadi challenge saya sih Pak Wahyu sekarang karena saya juga agak kesulitan melihat fenomena-fenomena yang buat orang lain itu bisa jadi menarik gitu karena saya juga lahir dan besar di Indonesia karena mungkin buat kita itu adalah hal yang biasa gitu. Tapi Ya, ya, ya. mungkin mungkin memang kadang dari hal-hal yang sederhana itu bisa lahir hal-hal yang besar kayak misalnya
Duflo dengan penelitian dia di SD Impress. Kemudian Gary Becker, dia juga meneliti kan yang pertama melihat bahwa marriage itu ada pasarnya. Kan sebelumnya orang nggak kepikiran bahwa pernikahan itu juga sebenarnya adalah ada market di situ. Karena orang melihat itu kayak hal yang biasa. Jadi sebenarnya mungkin itu challenge-nya sih. Justru hal-hal yang biasa, yang buat kita biasa tapi bisa menjadi besar, eh, itu yang sejauh ini menurut saya justru yang membawa ekonomi itu menjadi besar sih. Tapi buat sampai ke situ, nah itu dia. Nah, Itu juga challenge buat saya oke, dan kita semua. iya, iya, menarik sekali sebenarnya diskusi kita ya. Saya punya ekspektasi bahwa ini akan menstimulasi eh, apa ya semangat teman-teman di sini bahwa perkembangan riset ekonomi itu udah sangat jauh gitu ya, sehingga eh, butuh pencerahan gitu kan. Dan terima kasih Nadia waktunya ya, di sana malam masih bersedia dan eh, jangan kapok-kapok kalau kita repoti gitu ya. Suatu saat sharing lagi yang lain. Saya kira karena waktunya memang sudah mau jam 10 di sini ya, dan sesuai dengan schedule. Saya kira kita kasih applause yang luar biasa untuk Nadia. Thank you Nadia. Dan kemudian eh, demikian Bapak Ibu teman-teman dari saya. Feel free nanti untuk kontak Nadia jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Nanti materi kami share juga ya Nadia, ke teman-teman. Tidak apa-apa ya? Oh ya Pak. Boleh? Oh ya Pak. Ada Mungkin ada tapi disclaimer? untuk disclaimer untuk yang bagian studi yang lokus mungkin jangan di-share di Jangan luar di-share. forum Oke. ini. Oke, baik-baik ya. Yang terutama yang lokus ya, karena Iya, belum oke. terbit. Oke, baik-baik ya. Demikian teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan kita bisa nanti ada forum lagi dengan diskusi yang lain. Terima kasih untuk join-nya, atensinya, dan ini ya kontribusinya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sekali lagi Nadia. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wahyu Widodo PhD yang telah memimpin jalannya pembahasan materi dan diskusi pada acara guest lecture hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Nadia Fitriani atas materi yang telah diberikan. Sebelum sesi ini berakhir, kami selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kami himbau kepada para peserta untuk dapat mengaktifkan kamera pada perangkat masing-masing. Baik, masih kami tunggu. Mohon untuk segera mengaktifkan kamera pada perangkat masing-masing. Baik, dalam hitungan ketiga, tahan posisi 1, 2, 3. Baik, selanjutnya pada hitungan ketiga, mohon tahan posisi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya acara ini, semoga apa yang kita terima pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Dengan berakhirnya acara guest lecture hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Oke, Ibu makasih Nadia. ya Nadia. Terima kasih karena dia Pak Wahyu. Iya, Ya, makasih sama-sama. semuanya. Terima kasih Bu Indri, Terima kasih. Pak Wahyu. Sama-sama.
Permisi Kak, selamat siang. Boleh dibantu link absennya Kak?